Halo Prosquad, kali ini kita akan belajar tentang basic HTML text. Jadi tag yang bakal sering dipakai atau yang dasar-dasar ya, yang sering dipakai nanti ketika coding HTML. Nah, mungkin kita mulai dari heading terlebih dahulu. Jadi heading ini digunakan untuk membuat judul atau subjudul ya. Dan heading memiliki 6 tingkatan, ada dari tag H1 sampai tag H6. Nah, yang H1 ini memiliki ukuran paling besar dan merupakan heading yang paling penting. Seperti itu. Sebaliknya yang H6 memiliki ukuran paling kecil dan merupakan heading yang paling kurang penting. Nah, contoh codingannya seperti ini ya. Kita buat tag pembukanya H1, lalu kontennya di dalam belajar HTML bersama Prodemi, lalu ditutup dengan H1 lagi, gitu. Tambahin slash. Oke, kita coba mulai untuk buat kodenya. Nah, mungkin teman-teman bisa buka folder terlebih dahulu ya. Kita buat folder khusus untuk pelajaran kita. Kalau saya bakal buatnya di mana ya? Mungkin dokumen aja. Dokumen, kemudian kita buat folder baru, namanya belajar, atau tambahin ini deh. Biar dia muncul di paling atas, dan di sini buat folder baru lagi namanya eh, HTML basic text gitu ya. Kita buka folder ini di dalam VS Code. Klik kanan dan open with code. Nah, ketika udah kebuka di VS Code, kita buat file baru ya. Di SI Trust Author, di sini kita buat file baru. Nama filenya adalah index.html. Kalau kurang kelihatan, saya perbesar dikit. Jadi nama filenya adalah index.html. Dan di dalam index.html ini kita ketik kode HTML kita ya. Seperti pada video sebelumnya, dimulai dengan struktur seperti ini ya. Dari HTML ada head, kemudian dalam head ada title buat judul filenya, judul halamannya. Lalu ada body, dan di dalam body ini kita akan tulis H1-nya kita. Oke, mari kita mulai. HTML, kemudian ada head, dan ada titelnya mungkin. Nama titelnya belajar basic HTML text. Di bawahnya head ada body, dan di dalam body ini baru kita tulis tag H1 kita. Belajar bersama Prodemi. Ini kita coba save. Dan kalau udah di save, cara bukanya seperti apa? Silahkan teman-teman kembali ke folder projectnya tadi. Atau kalau misal dia nggak kebuka, bisa klik kanan di filenya di VS Code, lalu refill in file explorer, dan silakan buka di browsernya dengan cara klik 2 kali ya. Jadi klik 2 kali filenya, dia akan kebuka di browser. Nah, tulisannya belajar bersama Prodemi. Gitu. Nah, itu untuk headingnya ya, yang H1. Kalau H2 dan H3 seperti apa? Di sini saya coba duplikat dan ubah H1-nya menjadi H2, bawahnya H3, lalu H4, H5, dan H6 ya. Kita save, dan kalau kita lihat hasilnya, lama-kelamaan dia bakal semakin kecil ya. Tuh, belajar bersama Prodemi yang H1 paling gede, H2 mengecil, H3 mengecil, sampai seterusnya. Gitu. Itu untuk bagian head ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Selain heading, ada yang namanya paragraf. Gitu. Jadi kita bisa membuat paragraf dengan menggunakan tag P ya. Nah, tag P ini atau paragraf selalu dimulai pada baris baru. Contoh codingannya seperti berikut. Tag P ini adalah paragraf 1, dan di bawahnya juga ada paragraf 2, tutup dengan tag P juga. Hasilnya dia akan ke baris baru seperti itu. Kalau misal kita nggak pakai tag P untuk membuat paragraf, apa yang akan terjadi? Misal ya, saya sisakan H1, terus nggak pakai tag apa-apa. Misal saya membuat suatu kata-kata ya, sebagai contoh paragraf, dan ini saya copy copy paste gitu. Jadi seperti ini, dan ini paragraf 1 titik, dan ini paragraf 2 ya. Jadi kita udah punya 2 paragraf. Tapi kalau nggak pakai tag P dan kita save, maka
ketika saya refresh hasilnya, dia nggak akan ke baris baru ya, dia akan ke samping, sampai batas halamannya gitu habis. Nah, terus gimana caranya agar si paragraf ini tuh, nggak ke kanan gitu, tapi dia turun ke bawah? Caranya adalah dengan mengurung paragraf ini dengan tag P. Kita buat tag P-nya, lalu di dalamnya ya tambahin paragraf. Contoh paragraf, bikin copy beberapa kali. Nah, seperti ini. Dan kalau saya duplikat jadi ada 2 tag P. Kalau ini kita save dan coba kita jalankan, maka bakal ada dua baris. Nah, seperti itu untuk, paragraf ya. Lanjut, selain paragraf ada apa lagi? Ada, image gitu. Jadi tag buat ngambil gambar, buat nampilin gambar, kita bisa menggunakan tag IMG. Tag IMG ini harus memiliki atribut src, yang ini ya teman-temannya, src ini, untuk menentukan, lokasi file atau URL link gambar yang ingin ditampilkan. Jadi src-nya bisa berisi lokasi dari file yang ada di komputer teman-teman, atau bisa ngambil dari internet. Kemudian tag IMG juga memiliki atribut ALT atau alternate text, yaitu teks yang akan ditampilkan ketika gambar tidak tampil di browser. Jadi misal, internetnya mungkin lambat atau filenya kehapus, dan segala macam permasalahan yang membuat gambarnya itu nggak tampil, maka sebagai penggantinya akan memunculkan teks yang berada di dalam ALT. Dalam kasus ini kucing ya, jadi kalau misal gambarnya gagal kemuat, maka yang akan muncul adalah kucing. Nah, perlu diingat juga bahwa IMG tidak memiliki tag penutup, jadi dia cuma tag pembuka aja, seperti itu. Ada beberapa tag yang nggak memiliki tag penutup. Oke, mari kita coba ya. Nah, di sini di bawah paragraf saya mau buat IMG. Jadi ada src-nya dan ada ALT-nya. Mungkin kita cari dulu coba gambar di internet ya. Mungkin, gambar, kucing. Nah, yang ini yang imut. Coba kita klik atau langsung copy image link aja deh. Kalau nggak bisa diklik saya nggak tahu. Jadi silakan copy image link-nya, terus coba pastikan dulu, paste dulu di Google, oh bisa ya. Tapi kepanjangan. Kita coba cari yang lain. Kenapa nggak bisa diklik ya? Atau nggak apa deh, pakai yang itu aja. Jadi src-nya kalau udah di copy link dari Google, silakan teman-teman paste ya, di paste. Dan ini juga ALT-nya ya, berikan penjelasan bahwa ini adalah gambar kucing, seperti itu. Ketika saya save dan kita lihat hasilnya, klik refresh, ada gambar kucing di dalam websitenya kita, seperti itu. Nah, itu untuk IMG. Terus terakhir, tag yang sering dipakai itu adalah list ya. Jadi ada 2 jenis list, yaitu ordered list dan unordered list. Yang ordered list atau OL ditandai dengan angka secara default. Jadi contohnya seperti berikut ya. Kalau kita pakai OL, maka dia akan ada angka 1-2-nya walaupun kita nggak tulis angka 1-2 itu di codingan kita. Nah, sedangkan pada unordered list atau UL, maka dia akan ditandai dengan, poin atau buletan. Jadi angka 1-2-nya diganti dengan, bulet. Nah, tiap item pada ordered maupun unordered list akan ditandai dengan LI. Nah, jadi cara ngodingnya adalah kita pilih pengurung paling luarnya dulu. Mau pakai nomor ya OL. Kalau mau pakai buletan doang, pakai UL. Kalau udah pilih pengurung buletnya, nah di dalam tag pengurung itu kita tambahkan LI untuk setiap item pada list kita. Jadi misal LI 1 mau belanja apa? Oh, sayur. Kemudian belanja apa lagi? Mungkin buah gitu. Belanja apa lagi? LI ketiga apa? Jadi bisa buat list belanjaan. Oke, mari kita coba buat. Jadi di bawahnya image kita, saya tulis P atau
karena ini judul lagi jadi kita pakai H4 kali ya. H4, eee, daftar belanjaan, titik 2. Nah, lalu kita buat UL atau OL, tergantung mau pakai nomor atau enggak. Saya coba pakai nomor ya. Kita buat OL, dalam OL ada LI, contoh belanjaannya mungkin ada sayur, lalu ada buah, dan ada, eee, selain sayur dan buah apa? Anggap aja nasi, misalnya gitu. Jadi ada 3 ya. Kalau kita lihat hasilnya, refresh, maka akan muncul di bawah daftar belanjaan sayur, buah, dan nasi. Kalau seandainya OL-nya saya ganti dengan UL, seperti ini, dan saya save, maka yang angka tadi akan berubah menjadi, buletan ya. Kurang lebih seperti itu untuk, daftar teks yang, basic ya, yang bisa teman-teman pakai pada HTML. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.